Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putra Reza di Project Review. Kita ngomongin smartphone baru lagi. Well, nggak baru-baru banget sih. Hari ini saya pengen ngebahas ini nih. Asus Zenfone 11 Ultra. Ini adalah salah satu lini smartphone yang Asus yang mungkin udah pada tahu. Yang saya bisa bilang akhirnya mereka itu menyerah pada kenyataan ya. Ya, jadi ini kan handphone baru mereka ya, Zenfone 11 Ultra yang rilis bulan lalu. Berarti ini bulan Juni ya, dari bulan Juni kemarin di Indonesia. Udah resmi, udah bisa dibeli dan mungkin sebagian nonton video ini mungkin ada yang punya gitu ya. Nah, seperti biasa ini masih smartphone flagshipnya Asus selain ROG Phone ya yang bisa dibilang lebih menargetkan kalangan gaming. Yang ini tuh lebih ke mereka yang casual. Cuma setelah saya pakai handphone ini kurang lebih berarti berapa ya? 1 bulanan ya. Saya ngeliat difference ya si handphone ini ya, pembedanya sama ROG Phone itu tipis banget. Kayak susah gitu, hampir kayak gak ada bedanya sebenarnya, tapi tetap ada bedanya. Langsung aja kita lihat dari kotaknya dulu deh. Dari tampilan luar mungkin kelihatan normal-normal aja, lebih casual, lebih santai. Tapi pas saya buka, saya cukup kaget karena Zenfone 11 Ultra ini udah nggak punya charger ya. Dia cuma ada handphone sama kabel USB-C doang. ROG 8 aja yang kemarin itu masih dapat charger. Yang ini udah enggak. Jadi apakah nanti ROG 9 nggak bakal dapat charger lagi? Bisa jadi juga. Tapi nanti kita tunggu aja lah. Kemungkinannya kayak gimana. Sekarang kita lanjut aja ke smartphone-nya. Yang paling kelihatan udah pasti dari segi desain. Kita bisa bilang selamat tinggal kepada Zenfone yang dulu identik sebagai smartphone flagship, specs kenceng, harganya terjangkau dengan ukuran kecil. Zenfone 11 Ultra sesuai namanya adalah sebuah perangkat dengan ukuran yang besar. Jadi bisa dibilang di sini pada akhirnya Asus itu memilih ikut arus pasar dan menerima kenyataan bahwa penjualan smartphone flagship dengan ukuran compact itu ternyata tidak semanis komen-komen netizen di internet gitu ya. Emang kalau kita lihat kan di internet tuh banyak banget yang bilang, wah handphone flagship zaman sekarang ukurannya gede-gede, pingin dong flagship kecil yang compact tapi tetap powerful. Namun ya seperti kenyataannya, kayak penjualannya nggak begitu menarik. Contoh yang paling gampang sebenarnya di luar Asus kita bisa lihat sama siapa? Yang gampang, Apple sama iPhone. Ya mereka sempat bikin iPhone mini comeback, tapi nggak lama akhirnya di stop dan tinggal nyisain seri yang biasa sama Plus doang sampai sekarang. Jadi untuk sekarang, paling tidak di Indonesia itu cuma ada 2 flagship yang ukurannya masih konsisten kecil. Pertama itu ada Xiaomi 14 ya, sekarang masih ada Xiaomi 14 karena mereka juga nggak ada versi di atasnya lagi. Sama Samsung dengan Galaxy S series versi basic ya kan. Dari dulu ada S22, ada S23, sekarang ada S24. Siapa yang bakal nyerah duluan dengan handphone kecilnya nanti layaknya nantikan sebenarnya siapa gitu. Tapi ya sekarang kita balik dulu deh ke ROG-nya. Oke, salah. Bukan ROG, ini adalah Zenfone 11 Ultra. Ukurannya besar ya, sebenarnya ya dibilang gede-gede banget sih enggak. Standar handphone gede zaman sekarang lah ya, karena kalau misalnya saya compare kayak dengan Galaxy S24 Ultra ya ukurannya mirip-mirip aja. Kemudian bisa dilihat juga bahwa desain dari handphone itu ROG Phone banget ya. Saya udah nggak pegang ROG 8 sekarang, tapi dari gambarnya aja sebenarnya udah bisa dilihat bahwa bahasa desainnya itu mirip banget ya, kayak misalnya di bagian kamera walaupun ada sedikit perbedaan, tapi ya sama-sama posisinya di situ mengotak juga. Habis itu untuk desain back cover, karena memang ini handphone ditujukan untuk kalangan yang lebih casual, jadi dia tampilan lebih minimalis ya, beda target market. Di bagian sisi samping kita juga bisa lihat kemiripan lain karena di sini handphone masih punya jack audio, sesuatu yang sangat langka di handphone flagship selain Asus. Namun kalau misalnya ngeh dan sering lihat ROG dulu sebelumnya, kita juga bisa ngeh di sini ada perbedaan. Kayak di bagian samping itu tidak ada bagian buat air trigger atau tombol analognya, itu nggak ada. Sama satu lagi tidak ada port USB-C yang kedua. Ya kalau ROG Phone tuh ada satu di bagian sini, samping yang ini nggak ada. By the way, untuk bagian kamera saya pengen sedikit ngomentarin juga ya. Jadi kan ini ada mengotak agak cukup menonjol, terus ada bagian matte warna hitam. Saya nggak tahu ya, ini tuh karena bagian hitamnya lumayan banyak ya. Dalam sebulan kepake akhirnya di sini saya kebaret. Saya nggak tahu di kebaretnya kenapa. Pokoknya ada scratch di dekat area kamera. Untungnya tidak di lensa, tapi di bagian samping ada scratch. Jadi mungkin untuk desain kamera seperti ini bisa dipertimbangkan lebih lanjut ya sama Asus ke depannya, karena ternyata gampang tergores ya untuk bagian yang sebelah sini. Kemudian sekarang kita lanjut ngomongin tentang materialnya. Di bagian back cover dia tuh pakai bahan kaca dengan aksen garis-garis yang awalnya saya kira ini adalah kayak tali air di tembok-tembok rumah gitu, tapi ternyata ini adalah potongan dari logo Asus ya, paling nggak berdasarkan referensi yang ada di website resmi mereka. Rangkanya dia pakai bahan aluminium
didaur ulang dan terasa bagus ya, solid banget. Terus untuk bagian layar dia dilapisi dengan Gorilla Glass Victus 2 ya, walaupun ada Gorilla Glass Victus 2 tetap saya pakai screen protector aja di sini. Untuk build quality perangkatnya ya di sini dia berasa bagus, berasa solid, enak banget dipegang. Terus buat sertifikasi IP rating ya ada IP68, air, debu aman, nggak ada masalah. So sekarang langsung aja kita masuk ke bagian yang lebih penting mungkin bagi mereka yang suka Zenfone ya, udah pasti kita ngomongin specs. Namanya Zenfone, sudah pasti dia flagship dan jaminan dapat specs yang tinggi. Dari chipset, dia ada Snapdragon 8 Gen 3. Pilihan RAM-nya oke dengan 12 atau 16 GB yang tentunya akan berpengaruh pada kapasitas penyimpanan up to 512 GB. Untuk unit revisa ini bisa dibilang yang versi basic ya, 12256 aja, bukan yang paling gede, tapi secara performa sih nggak ada masalah. Terus buat baterainya, dia 5500 mAh dengan dukungan charging 65 watt. Kemudian untuk bagian layar secara resolusi mungkin ini bukan yang paling tinggi ya untuk sebuah handphone flagship masa kini. Dia masih pakai Full HD Plus dengan panel AMOLED LTPO. Color gamutnya luas, ada DCI P3, ada sRGB yang bagus. Dia udah support HDR pastinya dan punya refresh rate tinggi hingga 144 Hz buat gaming. Dari deretan specs yang ada di sini, dari sebelum nyobain aja saya sebenarnya udah bisa ngira-ngira Snapdragon 8 Gen 3 itu bakal kayak gimana, karena emang udah lumayan sering gitu nyobain dan memang perkiraan saya tepat banget. Jadi sama kayak seperti ROG Phone 8 yang udah sempat saya review duluan beberapa bulan yang lalu, Zenfone 11 Ultra ini so pasti adalah handphone yang ngebut banget ya, sangat lancar lah pokoknya. Soal cepet nggak perlu diraguin lagi, nggak ada aplikasi yang nggak bisa ditangani dengan baik oleh handphone ini. Performa layarnya juga menurut saya oke sekali, secara visual dia bagus ya, warnanya oke, kontrasnya juga baik, dan pasti responsif pada sentuhan. Habis itu buat multimedia, speakernya juga mendukung banget ya, speakernya kenceng, jadi audio sama visual udah bagus, walaupun ya resolusinya masih Full HD Plus aja. Terus buat gaming pun ini bisa dibilang adalah handphone yang udah setara dengan ROG Phone nih ya, udah masih lancar banget. Kayak misalnya apa, main MOBA gitu, sikat lah grafis tinggi, main Mobile Legends, main Honor of Kings ya, Hawks, itu nggak ada masalah sama sekali, pakai yang kayak gimana pun ya lancar-lancar aja. Terus saya cobain main Honkai Star Rail, bisa-bisa aja, main Wuthering Waves pun nggak masalah. Pakai setting rata kanan sebenarnya bisa-bisa aja, tapi untuk pemakaian dalam jangka waktu yang panjang, misal kita mau main banyak quest segala macem, kejadian sebenarnya mirip dengan ROG Phone, yaitu handphonenya bakal terasa lebih hangat ya. Jadi saya nggak bisa bilang di overheat, tapi emang lumayan panas handphonenya. So biar lebih adem dan kita nggak usah pakai kipas, ya caranya sebenarnya cukup simpel, yaitu turunin aja tingkat grafisnya mungkin satu level lebih rendah gitu, dan dia bakal langsung mendingan. Paling tidak dari pengalaman saya pakai sih seperti itu. Kalau buat mereka yang mungkin beli handphone ini bukan buat gaming gitu, karena emang kan pasarnya lebih casual, ya sebenarnya untuk pemakaian sih bakal aman-aman aja, nggak ada isu soal panas kecuali untuk gaming yang intensif. Nah terus yang enak juga nih dari handphone ini sebenarnya adalah dari segi baterainya ya, kapasitas kan gede, 5500 mAh. Cukup banget untuk pemakaian seharian. Dengan gaming intensif aja saya masih bisa dapat screen on time kayak 5-6 jam, mana itu udah bagus banget. Habis itu pernah juga saya keluar negeri beberapa waktu yang lalu, saya bawa handphone ini spesifik, tau nggak buat apa? Buat jadi modem tethering paket roaming, dan hasilnya dia bisa tahan sampai 2 hari. Jadi kalau buat daya tahan baterai, ini handphone udah oke banget, dan ngecasnya pun sebenarnya cukup cepat dengan dukungan 65 watt tadi. Habis itu buat yang mungkin penasaran sedikit ya dari segi softwarenya, dari tadi kan kita banyak bandingin dengan ROG Phone, jadi mungkin ini perlu di highlight karena ada perbedaannya. Zenfone 11 Ultra ini pasti tidak ada tema khas ROG ya, jadi tampilannya lebih simple. Terus dia juga tidak ada aplikasi Armoury Crate khusus ROG Phone yang untuk ngatur-ngatur game itu tidak ada di sini. Kayak ada pilihan library game dengan pilihan refresh rate segala macam, itu nggak ada di sini. Kalaupun kita nemu Armoury Crate di Play Store, ya itu kalau download ya hasil juga bakal beda, karena itu bukan untuk ngatur setting-setting game yang ada di handphonenya. Sedangkan yang satu lagi misalnya kayak Game Genie itu sebenarnya masih bisa diakses, jadi misalnya buat ganti-ganti refresh rate segala macam itu masih tersedia menunya seperti yang bisa dilihat sekarang. Dan satu lagi, sekarang kita masuk sedikit ke bagian kamera. Awalnya saya sempat mengira kalau ini tuh bakal menjadi pembeda yang signifikan dengan Asus ROG Phone standar. Ternyata pas saya lihat specs dan konfigurasinya, kamera dari Zenfone 11 Ultra ini sama banget dengan Asus ROG Phone 8 Pro. Paling nggak kalau berdasarkan compare lewat specs yang ada di website resminya, itu mirip banget. Konfigurasinya triple kamera di bagian belakang dengan lensa utama 50 megapiksel bersensor Sony, terus ada ultra wide dan telefoto dengan optical 3 kali. Mode foto yang dikasih itu juga cukup standar kalau dari yang saya lihat, nggak ada yang terlalu spesial gimana. Perekaman video di bagian kamera belakang udah bisa sampai 8K, sayangnya masih 24 fps, terus untuk 4K sudah bisa maksimal di 60 fps, dan dia juga masih ada gimbal 6 axis yang menjamin untuk
video yang lebih stabil. Habis itu buat kamera depan, ini juga cukup disayangkan sih karena masih mentok di 1080p aja. Fitur AI kalau saya cek di website sih ada tulisannya, tapi itu kayak cuman buat portrait video dan juga zoom dengan namanya algoritma hyper clarity. Nggak ada fitur AI yang macem-macem, bahkan untuk AI eraser aja buat ngapus ya objek-objek di belakang itu belum tersedia secara pre-install dan mungkin bisa diakses lewat Google Photos aja. Jadi emang walaupun kameranya dibuat lebih bagus dari Asus ROG Phone yang biasa gitu, ya mirip yang Pro, tapi secara fitur software dia emang nggak terlalu spesial. Untuk foto lensa utama, ini sebenarnya si Zenfone 11 Ultra tergolong cukup baik, tapi dari segi processing itu masih banyak yang bisa dibagusin. Untuk lensa utama, foto-foto itu bisa dapat dengan bagus, dengan warna yang baik dan detail yang oke. Seperti di sini saya foto-foto kayak gedung, ada foto kafe, ada di makanan. Ini hasilnya kelihatan memuaskan. Tapi lensa utama ini juga saya ngelihat punya algoritma yang kurang saat ngeproses foto wajah. Fokusnya kita dapat, kita udah tap fokus, tapi kalau kita lihat hasilnya, kita zoom in, mau cek detail, itu hasilnya terlalu soft alias agak kurang. Habis itu, untuk lensa tele, masih di situasi yang terang, hasilnya juga sebenarnya bagus. 3x itu oke, emang bukan yang terbaik, tapi cukup banget untuk dapetin detail yang lumayan. Mau ditambah sampai 10x pun algoritmanya masih bisa ngeproses dengan cukup baik. Lensa ultrawide-nya oke, tapi di sini seperti yang bisa dilihat bisa terjadi perbedaan tone dan warna kalau kita bandingkan sama lensa utama. Kemudian kalau untuk performa low light dari kamera-kameranya si Zenfone 11 Ultra, yang ini sebenarnya juga di luar ekspektasi saya sih, karena ternyata oke juga ya, bisa oke juga. Seperti di sini saya foto-foto di restoran yang cukup gelap dan hasilnya nggak bisa dibilang jelek. Foto di dalam mall juga masih oke. Foto-foto sedikit pas di luar negeri pun cakep hasilnya. Foto-foto malam lainnya juga masih tergolong baik sekali, termasuk untuk lensa ultrawide yang ternyata lumayan banget selama dalam kondisi yang tidak terlalu gelap. Habis itu untuk kamera depan, foto-fotonya saya cuma bisa bilang standar sih, karena emang bukan sesuatu yang bisa bener-bener dikedepankan, dibanggain. Detailnya soft baik pada kondisi terang maupun low light. Mungkin kalau mau mendingan bisa kita selfie aja pakai kamera belakang seperti sekarang. Oke, jadi sekarang kita cobain kamera utama dari Asus Zenfone 11 Ultra di kondisi outdoor siang hari. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini saya pakai settingan yang HDR videonya dimatiin. Nah, kalau dimatiin seperti sekarang, bisa dilihat deh kayak kurang bisa ngelawan gitu. Ini kan backgroundnya lumayan terang ya di belakang situ, jadi saya lihat kalau HDR mungkin kelihatan agak kurang. Sekarang coba deh saya nyalain HDR-nya, kita lihat bedanya. Oke, jadi sekarang ini fitur HDR videonya udah saya nyalain. Gimana menurut saya, apakah ada perbedaan signifikan dibandingkan saat HDR videonya dimatiin yang sebelumnya? Silahkan di komentarin aja, dan habis itu kita coba pindah ke situasi lain untuk lihat hasilnya juga. Oke, kita cobain sekarang ini kamera belakang dari Zenfone 11 Ultra kita di dalam bandara. Ya, cukup low light sebenarnya, belum terlalu terang. Saya lihat nih kita pakai 4K di 30 fps. Kalau dibawa sambil jalan, stabilisasinya sih sebenarnya masih oke ya tuh, stabil, enak gitu ya. Cuma di sini karena saya lagi ngaktifin HDR video, jadi saya nggak bisa ganti lensa, cuma di lock atau terkunci di 1x seperti sekarang ya, nggak bisa diganti. Nah kalau misal saya matiin, seperti yang tadi mungkin udah saya tunjukin di kondisi siang hari, nah seperti sekarang ini udah dimatiin dan saya bisa pindah ke lensa ultra wide ya, meskipun tetap tidak bisa menggunakan telefoto, tapi bisa pakai lensa ultra wide seperti sekarang. Kita balik satu seperti ini. Oke, habis ini kita cobain ke kamera depan. Dan ini dia untuk kamera depan dari Zenfone 11 Ultra. Tetap stabil, cuman emang secara kualitas bisa lihat tuh detail-detail di muka saya tuh nggak terlalu dapet ya. Jadi emang detailnya lebih soft kalau dibandingkan dengan lensa belakang, lensa utama ya. Tapi ya kalau buat vlogging casual sebenarnya masih cukup banget. Jadi kesimpulannya setelah saya kurang lebih pakai HP ini kayak sebulanan, ya Zenfone 11 Ultra ini ya itu dia, saya bilang adalah handphone yang menyerah pada kenyataan. Jadi dia tidak mempunyai lagi ciri khas yang benar-benar membedakannya dibandingkan smartphone kompetitor. Tidak ada lagi namanya smartphone flagship dengan ukuran compact karena ukurannya sudah besar dan semakin mirip dengan ROG Phone, namun tetap dia bisa menjadi alternatif dibandingkan ROG Phone bagi konsumen yang mungkin lebih casual. Mereka pingin handphone besar, baterainya gede, dengan
dengan tampilan yang lebih santai gitu, tidak ada logo mata ROG, tidak ada lampu RGB dan segala macam, lebih santai dan kamera yang juga lebih bagus gitu dibandingkan Asus ROG Phone yang biasa, karena ini udah kayak ROG Phone yang versi Pro dan harganya juga lebih murah gitu dibandingkan yang versi Pro. Nah, untuk perbandingan harga sama ROG Phone yang biasa juga ini sebenarnya bisa bilang sama, makanya saya bisa bilang jadi alternatif. Kalau kalian pingin yang lebih kamera lebih bagus gitu dibandingkan ROG Phone ya bisa pilih ini. Sedangkan untuk ROG Phone sendiri itu mungkin lebih unggul dari fitur-fitur gamingnya aja ya, mungkin ada air trigger segala macam, yang ini nggak ada. Jadi ya alternatif aja, kalian pilih yang mana, lebih mementingkan mana, silakan diperkirakan sendiri, dikira-kira cocok yang mana. Mau dibeli silakan, tapi saya juga bisa bilang kalau di rentang harga tersebut dengan spek seperti ini itu kompetitor udah lumayan ramai. Jadi bener-bener banyak pilihannya. Tinggal balik ke preferensi masing-masing sukanya yang seperti apa. Kalau menurut kalian gimana dengan Asus Zenfone 11 Ultra yang seperti ini, yang sudah lebih besar, oke atau enggak? Atau kalian tetap pingin Asus bikin yang kecil ya seperti sebelum-sebelumnya? Langsung aja komen di bawah. Untuk sekarang, guys, kita dulu reviewnya tentang Asus Zenfone 11 Ultra. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.